Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fidal Hamed. Di sini saya akan menjelaskan sedikit serta mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat dari kelompok 8 yang ditujukan untuk kelompok 7 sebagai klien kami. Nah, aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi kasir berbasis web atau kami menyebutnya KOP, kasir online pintar. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang aplikasinya, saya akan kasih lihat sedikit tentang kode programnya. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP secara keseluruhan. Jadi, aplikasi ini dibuat tanpa framework ataupun modul apapun. Jadi, ini memang syarat dan ketentuan yang diberikan oleh dosen mata kuliah bahwa sistem aplikasi ini harus dibuat tanpa framework ataupun modul-modul lainnya. Jadi ini emang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP secara keseluruhan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Nah, sebelum itu, saya akan memberitahu kepada khususnya dosen mata kuliah bahwa aplikasi yang akan saya jelaskan setelah ini agak sedikit berbeda dengan DUPL yang kami buat sebelumnya. Jadi, DUPL itu kan udah lama dibuat, udah lama dikumpulkan. Jadi semenjak waktu itu sampai sekarang udah ada sedikit perubahan dari aplikasinya. Tapi tidak perubahan drastis. Mungkin cuman dari segi tampilan dan menambahkan fungsi-fungsi sedikit untuk menambah kemudahan dalam pemakaian aplikasi ini. Tapi secara keseluruhan, secara fungsi dan struktur aplikasinya tetap sama. Nah, seperti yang kita lihat, di sini adalah halaman awal dari aplikasi kasir ini. Di sini adalah halaman login untuk user. Di sini kita diminta untuk menginput username dan password. Tapi di sini akan saya demonstrasikan di mana kondisi saya tidak memiliki akun sama sekali. Untuk membuat user baru atau akun baru, kita harus pindah ke halaman register di atas ini. Kita klik saja. Nah, di sini kita pindah ke halaman register untuk membuat akun baru. Di sini kita diminta untuk memasukkan nama. Kita coba saja. Kita klik saja register. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ada peringatan username sudah terdaftar. Nah, itu berarti sudah ada user sebelumnya yang menggunakan username admin1 untuk akunnya. Jadi, aplikasi kasir ini sudah mempunyai fungsi di mana harus memiliki username yang berbeda dari setiap akun lainnya. Jadi satu akun harus mempunyai satu username, tidak boleh sama antara akun yang satu dan akun yang lainnya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa sudah ada akun atau user dengan nama username admin1. Itu artinya kita tidak bisa menggunakan username yang sama dengan user yang lain. Kita coba input ulang saja dengan data yang baru. Nah, bisa dilihat di sini bahwa user baru berhasil ditambahkan. Itu artinya admin 2, username dengan admin 2 belum terdaftar ke dalam database. Nah, kita langsung dilanjutkan ke halaman login yang tadi. Kita langsung coba saja login dengan user yang baru kita buat tadi. Klik login. Nah, di sini adalah halaman utama dari aplikasi kasir ini, di mana di sini tidak banyak fungsi. Di sini cuma menampilkan beberapa data saja, seperti total pemasukan, total barang terjual dengan satuan unit,
total modal, dan keuntungan. Nah, bisa dilihat di sini bahwa keuntungan bernilai minus. Ini wajar karena ini baru diuji coba sebentar aplikasinya, yang artinya transaksi jual beli baru sedikit. Makanya total pemasukan lebih sedikit dari total modal. Makanya hasil dari keuntungan itu masih minus. Itu wajar. Nah, sementara di atas sini di menu atau navigasi banyak pilihan. Kita lanjut aja ke yang kedua, itu transaksi. Nah, ini merupakan bisa dibilang fungsi utama dari aplikasi ini karena ini merupakan tempat mengelola transaksi jual beli antara kasir dan pelanggan. Jadi ini bisa dibilang fungsi utamanya. Nah, di sini terdapat dua tabel, yang di atas dan yang di bawah. Saya akan jelaskan dulu. Di atas ini merupakan tabel keranjang yang digunakan untuk tempat sementara barang-barang yang akan dibeli. Yang di bawah adalah tabel daftar barang-barang yang bisa ditambahkan ke dalam keranjang di atas. Saya akan menjelaskan tentang alur fungsi transaksi ini. Yang pertama, kita bisa memilih barang yang ada di tabel bawah ini. Nah, di sini kita mempunyai fungsi searching yang merupakan bisa dibilang fungsi tambahan yang belum ada di DUPL yang kami buat sebelumnya. Jadi ini fungsi baru karena dalam satu toko tidak mungkin hanya menjual barang 5 atau 10, bisa jadi puluhan ataupun ratusan. Jadi kalau tidak memakai fungsi cari ini, admin mungkin kesusahan mencari barang yang akan dimasukkan ke keranjang dengan scroll ke bawah kalau barangnya itu banyak. Jadi kita tambahkan lagi fungsi searching di atas sini. Kita coba saja dulu. Misalnya kita ingin mencari barang, nah di sini langsung terfilter barang ultramilk. Nah, di sini ada tombol tambah, dimana ini fungsinya untuk menambahkan ke dalam keranjang. Kita klik saja. Nah, barang tersebut sudah masuk ke dalam keranjang. Di sini kita diminta untuk memasukkan kuantitas yang akan dibeli oleh pelanggan. Kita coba masukkan saja 2, kemudian kita jumlahkan. Otomatis terjumlahkan dari harga satuan dikali kuantitas, sehingga muncullah hasil jumlah. Jika kita ingin menambahkan barang yang lain, kita ulangi saja proses yang sebelumnya. Kita cari barang yang akan dibeli, kita coba saja beng-beng, kita masukkan lagi kuantitasnya. Nah, begitu. Nah, di bawah sini ada 2 tombol, bayar dan reset. Nah, reset ini sendiri merupakan fungsi untuk mengosongkan atau menghapus semua data yang ada di keranjang, semua barang yang ada di keranjang. Jadi, misalnya user atau kasir salah menginputkan barang ataupun kuantitasnya, di sini bisa di reset untuk mengosongkan keranjang. Kita coba saja klik. Nah, bisa dilihat di sini barang yang ada di keranjang itu terhapus. Kita coba saja untuk menambahkan lagi barang yang lain. Kita masukkan kuantitasnya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang tombol bayar. Tombol bayar ini sendiri merupakan proses akhir, di mana fungsinya untuk memindahkan keranjang, semua data yang ada di keranjang ini dipindahkan ke tabel penjualan. Jadi tabel penjualan itu sendiri merupakan tabel untuk menampung data-data penjualan atau data-data transaksi penjualan semuanya secara keseluruhan. Jadi jika kita mengklik tombol bayar ini, ada peringatan proses pembayaran berhasil. Itu berarti
semua data dari keranjang itu sudah dipindahkan ke dalam data transaksi penjualan. Itu juga langsung mereset atau menghapus data atau barang yang ada di keranjang. Kita lanjutkan saja ke menu selanjutnya. Di sini ada menu penjualan, kita klik saja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini adalah tempat data transaksi penjualan itu ditampung. Bisa kita lihat di sini transaksi terakhir kita yang tadi 16 Desember 2020 jam 18.31, sama seperti ini. Ini merupakan penampungan data dari semua transaksi penjualan yang telah saya coba. Nah, di atas tabelnya terdapat fungsi searching lagi, di mana jika kita menggunakan aplikasi ini sebagai mestinya, sebagai aplikasi kasir dari sebuah toko, otomatis aplikasi ini akan menampung banyak sekali transaksi penjualan setiap harinya. Jika tidak ada fungsi searching ini, mungkin akan kesusahan untuk melihat transaksi berdasarkan sesuatu. Di sini kita bisa menginput nama barang atau waktu. Itu artinya kita bisa melihat transaksi sesuai nama barang ataupun waktu. Misalnya kita ingin mencari transaksi penjualan terhadap barang Ultramilk. Nah, bisa dilihat di sini tabel sudah terfilter, di mana ini hanya menampilkan transaksi terhadap barang Ultramilk saja. Kita bisa juga mencoba dengan memfilternya menggunakan waktu. Kita coba 15 Desember. Nah, di sini sudah terfilter lagi. Ini hanya menampilkan transaksi penjualan yang terjadi pada tanggal 15 Desember saja. Cukup tinggal klik cari lagi untuk mereset semuanya. Nah, mungkin begitu saja tampilan dari data transaksi penjualan. Kita pindah ke menu selanjutnya, stok barang. Nah, di sini merupakan tempat di mana stok barang yang dijual sebuah toko. Bisa kita lihat di sini merupakan data-data dari barang-barang yang bisa dijual oleh sebuah toko. Di sini punya cukup banyak fungsi. Kita bisa lihat di sini di pojok kiri bawah ada tombol barang, di mana tombol barang ini merupakan tombol untuk menambahkan barang yang baru ke dalam stok barang. Kita coba saja menginputkan barang baru. Misalkan kita masukkan barang kita klik tambah. Nah, di sini data barang baru berhasil dimasukkan. Itu berartinya menambahkan barang baru itu berhasil masuk ke dalam database. Otomatis kita bisa lihat di sini barang yang baru kita tambahkan sudah tampil di dalam tabel stok barang. Terus di sini ada juga dua fungsi, edit dan hapus. Edit ini sendiri merupakan fungsi untuk mengedit data suatu barang. Kita coba klik saja. Misalnya kita akan mengedit stok barang. Kita ubah jadi 70. Mungkin kita bisa merubah harga jualnya jadi 5.000. Kita klik saja simpan. Data barang berhasil diupdate. Otomatis harga jual dan stoknya sudah berubah menjadi 5.000 dan 70. Kemudian ada juga fungsi hapus. Fungsi hapus ini seperti namanya, menghapus data dari suatu barang, dari stok barang itu sendiri. Kita coba hapus data baru yang berhasil kita buat tadi. Kita klik saja hapus. Otomatis data sampo yang kita buat tadi sudah hilang dari data stok barang.
Oh ya, dan lagi yang namanya transaksi jual beli suatu barang, artinya jika terjadi jual beli, otomatis stok barang itu akan berkurang. Di sini juga sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Kita coba saja di sini. Di sini kan stok dari website itu adalah 26. Kita coba saja melakukan transaksi terhadap website. Kita klik tambah, input kuantitasnya. Kita coba saja 3, jumlahkan, kemudian bayar. Kita lihat di stok barang. Nah, otomatis stok yang awal tadi berjumlah 26 sudah berubah menjadi 23. Yang terakhir di ujung sini ada bacaan logout. Ya, seperti namanya, ini akan mengeluarkan user dari sistemnya. Kita akan dialihkan kembali ke halaman awal, halaman login. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya sekaligus demonstrasi aplikasi yang telah kami buat dari kelompok 8. Nah, bagi kalian yang berminat untuk melihat kode ataupun DUPL yang telah kami buat, kalian bisa cek link di deskripsi yang telah saya sediakan. Mungkin bisa kalian gunakan sebagai bahan pembelajaran, ataupun bisa kalian kembangkan lebih bagus lagi aplikasi kasir ini, sehingga lebih berguna. Dan segitu saja mungkin, semoga berkah ilmunya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.